Baik, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kita akan masuk dalam topik tentang memahami konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dalam mewujudkan cinta tanah air. Nah, kita tahu bersama bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang berada di Fakultas Teknik dan juga di Universitas Samratulangi. Sehingga ini juga merupakan salah satu mata kuliah di jurusan Teknik, eee, Mesin Unsrat. Baik, kita lanjut. Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu Nusantara, apa itu wawasan, sehingga kalau kita tahu wawasan Nusantara itu, ya bagian dari pengertian wawasan Nusantara, wawasan berasal dari wawas, bahasa Jawa yang berarti pemandangan, tujuan atau penglihatan indrawi. Kemudian juga kita tahu bersama bahwa mawas berarti memandang, tinjau atau melihat. Kemudian untuk Nusantara, ya kita tahu bersama Nusantara itu menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia, ya. Nah, berarti kalau kita pengertian wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, kita tahu bersama itu merupakan meliputi darat, laut, udara yang di atasnya sebagai satuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, baik. Lanjut, namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Ya, kita tahu bersama kalau di Inggris, contohnya bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi Britain rules the waves, yang berarti tanah Inggris bukan hanya sebagai pulaunya, tapi juga lautnya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan Nusantara, yaitu wawan Nusantara. Nah, tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Nah, kita tahu bersama dalam pembangunan Undang-Undang 45 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu secara geopolitiknya, ya. Nah, kita juga tahu bahwa sebagai negara Indonesia, ya kita menjamin kepentingan nasional. Nah, dalam era globalisasi yang semakin mendunia ini maupun kehidupan dalam negeri, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya, ya. Kita bersama bahwa dalam kehidupan internasional juga kita harus tahu aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosbud, dan keamanan juga harus tertera dalam Undang-Undang 45, sudah tertera di dalamnya. Nah, sebagai geopolitik Indonesia bagian ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan Indonesia, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Nah, itu yang harus kita tahu. Nah, fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ya, secara umum berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan. Ya, oke, nah di sini kita bisa lihat juga bahwa memang eh, kita harus memastikan semua kebijakan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan untuk penyelenggaraan negara itu di pusat setara dengan daerah ataupun untuk semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa serta bernegara. Nah, fungsi juga sebagai geopolitik Indonesia yaitu konsep ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep nasional pertahanan keamanan dan wilayah. Kita bisa lihat seterusnya di sini di layar, kita bisa melihat bahwa memang pengertian-pengertian ini kita bisa baca, kita bisa pelajari.
Kita harus tahu, memang kita harus tahu, mengerti, dan kalau perlu juga kita memahami. Nah, berikutnya ada di sini dasar pemikiran wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, geopolitik merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara ya. Berdasarkan letak geografisnya, suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografisnya dalam tujuan negara tersebut. Nah, di sini ada beberapa manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Kemudian wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Nah, kemudian juga ada beberapa di sini kita bisa baca poin 3, poin 4, dan poin 5. Ya. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Terus sini juga kita bisa lihat, nah di sini wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dilihat dari beberapa aspek. Antara lain aspek kewilayahan Nusantara. Ini kita berbicara tentang pengaruh geografis. Ya, pengaruh geografis merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan. Titik letaknya seperti apa. Perlu diketahui bahwa khususnya di Sulawesi Utara, di eh, kawasan Sulawesi Utara, khususnya di bibir Pasifik, kita tahu bersama bahwa letak geografis Sulawesi Utara itu di mana UNSAD itu berada itu merupakan suatu tempat yang strategis dari sisi semuanya, ekonomi, dari segi apa, supply chain-nya seperti apa, letaknya itu sangat sangat strategis untuk kita bisa kembangkan. Itu contohnya. Nah, dari segi ya segi sosial budaya juga ya, kita lihat contohnya. Nah, berikut aspek sejarah, kita harus tahu juga aspek sejarah. Kita lihat bahwa memang, Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terjadinya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia ya. Karena kita tahu bersama kemerdekaan telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat kesatuan dan kesatuan yang tinggi bangsa Indonesia. Nah, makanya kita harus jaga, tetap pertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Nah, dalam kehidupan politik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu pelaksanaan kehidupan yang diatur dalam undang-undang, seperti undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum, dan undang-undang pemilihan presiden. Ya, kita tahu bersama. Kemudian pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, di sini kita bisa baca juga ada beberapa aspek sejarahnya. Nanti saat ini kami akan memberikan juga slide-nya dan materinya untuk kita kirim kepada mahasiswa agar bisa memahaminya lebih jauh ya, bisa dibaca-baca lagi. Nah, dari segi kehidupan ekonomi, nah yang tadi saya katakan, bahwa wilayah Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti Katulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah besar. Oleh karena itu implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan keadilan dan kesinambungan antara daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam kehidupan ekonomi. Nah, di sini juga pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan keadilan. Ya, sudah. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Ya, ini sudah kehidupan sosial budaya juga tadi, kehidupan pertahanan dan keamanan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu kegiatan pembangunan, pertahanan, dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara. Juga, nah kesimpulannya Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri yaitu wawasan Nusantara. Nah, sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan
Namun sebelum ingin ditanyakan sebaiknya kita juga akan memberikan materi yang lain dalam bentuk, soft copy, nanti saya akan bagikan kepada mahasiswa. Nah, dalam diskusi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui e-learning Unstrat maupun bisa di dalam WA group kita. Demikian, sekian dan terima kasih.